selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Melania Ruswindana Itili, NPM 31200004. Di sini saya akan menyampaikan hasil penyusunan laporan mini saya dengan judul Tindak Tutur Direktif dalam Interaksi Belajar Mengajar Mata Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Penggunaan tindak tutur direktif dalam interaksi belajar mengajar merupakan salah satu bentuk penggunaan ragam tindak tutur. Melalui tindak tutur direktif, guru dapat memanfaatkan jenis-jenis tindak tutur direktif seperti permintaan, pertanyaan, perintah, larangan, pemberian izin, dan nasihat untuk menghidupkan interaksi belajar mengajar. Setiap jenis-jenis tindak tutur direktif tersebut mempunyai fungsi-fungsi yang penting dalam interaksi belajar mengajar. Dengan demikian, guru dapat mempergunakan jenis tindak tutur direktif secara bergantian yang disesuaikan dengan fungsi ujaran yang sesuai dengan konteksnya. Mempelajari dan mengkaji bahasa Indonesia merupakan hal yang sangat penting karena secakan bahasa tersebut. Sehubung dengan hal itu, melalui penelitian ini akan dikaji pemakaian tindak tutur direktif dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Penulis memilih tempat penelitian di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung, Kabupaten Timur Tengah Utara. Karena penulis bermaksud mengetahui secara langsung bagaimana pemakaian tindak tutur direktif dalam interaksi belajar mengajar di sekolah tersebut. 1.2 Rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Jenis-jenis tindak tutur direktif apa saja yang terdapat dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung. Yang kedua, bagaimana fungsi setiap jenis-jenis tindak tutur direktif dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung. 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur direktif yang terdapat dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi dari setiap jenis-jenis tindak tutur direktif dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tua Maung. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Pragmatik. Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Nadar 2009 halaman 2. Berbicara mengenai pragmatik, eratnya hubungan dengan konteks. Hal itu dikemukakan oleh Rohmadi 2004 halaman 2 yang menyatakan pragmatik merupakan studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks memiliki peran yang kuat dalam menentukan maksud penutur dalam berinteraksi dengan lawan tutur. Selanjutnya, Leeds 1993 halaman 5 menyatakan bahwa pragmatik mempelajari bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dan bagaimana pragmatik menyelidiki makna sebagai konteks bukan sebagai suatu abstrak dalam berkomunikasi. 2.3 Tuturan. Tuturan adalah suatu ujaran yang disampaikan oleh seorang penutur kepada mitra tutur ketika sedang berkomunikasi. Tuturan dalam kajian pragmatik dapat dipahami sebagai bentuk tindak tutur itu sendiri, di samping juga dapat dipahami sebagai produk suatu tindakan tutur. Nadar 2009 halaman 7. Hal itu senada juga disampaikan oleh Leeds 1993 halaman 20 bahwa tuturan dalam pragmatik diartikan sebagai produk suatu tindakan verbal, bukan tindakan verbal itu sendiri. 2.3 Tindak tutur. Tindak tutur adalah sepenggalan tuturan yang dihasilkan sebagai bagian dari interaksi sosial.
Sumarsono 2009 halaman 323. Cher dan Agustina 2004 halaman 50 mendefinisikan tindak tutur sebagai gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur itu lebih menekankan pada makna atau arti tindakan dalam suatu tuturan. 2.4 Jenis tindak tutur. Austin Viacer dan Austina 2004 halaman 53 menyatakan bahwa tindak tutur dapat dirumuskan sebagai 3 peristiwa tindakan yang berlangsung sekaligus, yaitu 1. Tindakan lokusi, 2. Ilokusi, 3. Perlokusi. 2.5 Tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan salah satu kategori tindak ilokusi. Menurut J.R. Charles Gunawan dalam Via Rohmadi 2004 halaman 32 mendefinisikan tindak tutur direktif sebagai tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu. 2.6 Fungsi tindak tutur direktif. Ibrahim membagi tindakan tutur direktif menjadi 6 jenis. Kemudian dari tiap-tiap jenis tindak tutur direktif dibagi menjadi beberapa fungsi yang lebih spesifik sebagai berikut. 1. Fungsi permintaan, 2. Fungsi pertanyaan, 3. Fungsi perintah, 4. Fungsi larangan, 5. Fungsi pemberian izin, dan yang keenam fungsi nasihat. Bab 3 Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan tindak tutur direktif pada saat interaksi belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tuamau. 3.2 Lokasi penelitian ini berada di SMK Negeri Insana Barat Tuamau. 3.3 Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan murid dalam interaksi belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 di SMK Negeri Insana Barat Tuamau. Objek penelitian ini adalah tindak tutur direktif yang dituturkan guru kepada murid, tuturan murid ke guru, dan tuturan murid dengan murid dalam interaksi yang resmi. Sekian dari presentasi saya. Selamat siang dan terima kasih.